Surat nomor 8 tahun 2024 bahwa peraturan tersebut adalah syarat prasyarat untuk menyetujui bagaimana produk-produk impor turun ke negara kita, kawan-kawan. Ini para perampok-perampok negeri, kawan-kawan, yang hari ini membuat regulasi tersebut, kawan-kawan. Itu adalah produk bagian dari undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan, bahwa pemerintah dengan membuat aturan dengan seenaknya, kawan-kawan, tanpa mempertimbangkan isi dari dampak tersebut, kawan-kawan. Permendag nomor 8 tahun 2024 adalah produk daripada kapitalisme dari asing turun ke negara kita, kawan-kawan. Beberapa wilayah itu sudah menerima dampak dari Permendag, kawan-kawan, karena produk importir khususnya tekstil yang turun ke negara kita itu dengan sangat murah, kawan-kawan. Bagaimana persaingan bisnis itu menjadi sumber malapetaka, kawan-kawan, bagi pengusaha yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Banyak pengusaha-pengusaha tekstil itu gulung tikar karena kalah bersaing, kawan-kawan, dan lari menjadi dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja. NJH Itu adalah bagian dari kejahatan, kawan-kawan. Siapa dalam dibalik ini? Itu tadi sudah disampaikan dalam ogoh-ogoh, kawan-kawan, bahwa rejim hari ini, oligarki hari ini telah memeras dan menindas rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia, kawan-kawan. Ini adalah bagian dari kejahatan, kawan-kawan. Melalui regulasi Permendag itu menerima dampak yang sangat besar, kawan-kawan. Jadi tidak bisa dibiarkan, kawan-kawan, khususnya yang ada di DKI, ibu kota Jakarta, bahwa sebelumnya regulasi-regulasi yang lahir di pemerintahan itu berdasarkan persetujuan, kawan-kawan, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, kawan-kawan. Sebelum masa berakhir jabatan, mereka menyelamatkan bagian dari keluarga-keluarga mereka, kawan-kawan, melalui apa yang menjadi hari ini demokrasinya hancur, kawan-kawan. Kemudian disusul lagi regulasi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kawan-kawan. Banyak peraturan-peraturan pemerintah yang tidak masuk akal, kawan-kawan, yang menjadi kontroversial, kawan-kawan, yang sumbernya merugikan rakyat Indonesia, kawan-kawan, terutama PP 21 tahun 2024, kawan-kawan. Sudah sangat jelas yang terpampang itu daripada Ibu Menteri dengan simbol ya seperti iblis atau yang dijuluki Dracula, menghisap darah-darah rakyat, kawan-kawan. Bagaimana pendapatan kita kaum buruh bisa mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, namun biaya pemotongan yang tidak masuk akal yang dituangkan dalam PP 21 tahun 2024 tentang wajib dipotong tapera, kawan-kawan, sudah sangat jelas. Yang namanya tabungan itu bukan wajib. Boro-boro arek nabung, gaji oke masih minus, betul nggak, kawan-kawan? Aing mah teu hayang didatangan ge ka dieu, karena seperti kata Pak Bapak Proklamator, tuan rumah takkan berunding dengan maling, kawan-kawan, yang menjarah rumahnya sendiri, kawan-kawan. Itu sudah sangat jelas regulasi yang dibuat oleh pemerintah hari ini, kebijakan yang bukan lagi bijak, kawan-kawan, tapi menyulitkan, menyengsarakan rakyat, kawan-kawan. Mana bukti daripada bentuk kampanye-kampanye mereka dalam menciptakan lapangan kerja? Boro-boro nu aya ge buruh di daerah-daerah di PHK, betul nggak, kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. KBMI
maju bergerak melawan. Ya kawan-kawan, Indonesia yang tinggal beberapa hari lagi rakyat akan merayakan kemerdekaan kawan. Namun isi dari makna kemerdekaan itu hanya ilusi kawan-kawan, hanya mimpi kawan-kawan. Mengapa begitu? Karena bangsa kita telah dijajah kawan-kawan, baik secara budaya, baik secara ekonomi, baik secara agama. Kita semua dijajah kawan-kawan. Buruh dilempar ke pabrik-pabrik untuk bekerja, namun dibayar upah, tapi upahnya murah. Atau banyak pengusaha yang tidak menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Itu juga banyak kawan-kawan. Hari ini saya sampaikan bahwa pemerintah menggerus yang namanya tenaga-tenaga rakyat Indonesia untuk bagaimana diberikan kepada kapitalisme untuk dilakukan penghisapan kawan-kawan. Di sini yang namanya bentuk penjajahan Orde Baru kawan-kawan sudah sangat jelas ya. Regulasi itu mencekam kaum buruh. Buruh itu adalah roda penopang ekonomi. Tanpa buruh, gaji bapak-bapak semua yang ada di sini itu dari mana? Potongan buruh. Potongan buruh. Dan apalagi sudah digemblangkan oleh Presiden bahwa pajak buruh akan dinaikkan per Januari kawan-kawan. Bayangkan, sudah potongan lain-lain dipotong lagi pajak kawan-kawan, yang tertuang dalam PPh 21 kawan-kawan. Artinya itu tidak seimbang dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup layak dalam pendapatan buruh kawan-kawan. Terus dilemahkan oleh potongan-potongan lain-lain kawan-kawan. Oke, dari saya Federasi Buruh Karawang yang tergabung di Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia menantang itu kakek-kakek 7 mulut. Saya sudah datang ke sini. Saya datang ke aing bung dari amprok. Terangkan, Bapak Proklamator Muslimetan, tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya sendiri kawan-kawan. Itu dari saya perwakilan dari Karawang. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang berjuang. KBMI maju bergerak melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh adanya teki yang lagi berunding lagi ada sanggek lain kan ningali muka anak kembali seueul cenah sekurang Karawang mah. Luar biasa kawan-kawan dari FBK. Oke kawan-kawan, selanjutnya orasi dari kawan kita dari perwakilan SPSI 92. Beri aplaus untuk Bung Iman kawan-kawan. Silakan Bung Iman seluas-luasnya. Oke, terima kasih dinamisator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa eueuh nu ngajawab teh jelema eueuh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah gitu atuh ngajawab. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Di tengah terik matahari, kita masih tetap harus turun ke jalan kawan-kawan. Ini berarti kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja. Karena hanya pejabat yang edan, yang gila, yang membiarkan rakyatnya sampai kepanasan seperti ini kawan-kawan. Kalau mereka bisa berpikir sebagai layaknya wujud manusia, yakin peristiwa ini kita datang di sini tidak akan pernah terjadi kawan-kawan. Tapi apalah nak dikata, inilah yang terjadi kawan-kawan. Kawan-kawan, Permendag 8 tahun 2024
saya yakin tidak tiba-tiba saja datang kawan-kawan. Saya yakin pasti ada latar belakangnya kenapa itu bisa keluar kawan-kawan. Kawan-kawan di daerah atau siapapun, kawan-kawan bisa cek di rancangan pembangunan jangka panjang nasional dan di rancangan pembangunan jangka panjang daerah, kota, kabupaten, provinsi, kota, kabupaten, daerah masing-masing. Di situ ada kata kunci Nusantara maju dan berkelanjutan. Kata kunci itu harus diadopsi mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu kata kunci kawan-kawan. Jadi kalau daerah tidak mengikuti kata kunci itu, ya jangan diharap pusat akan melenggang kawan-kawan. Kata kuncinya Nusantara maju dan berkelanjutan. Pertanyaannya selanjutnya, siapa itu yang akan maju? Siapa juga yang akan berkelanjutan di Republik ini kawan-kawan? Untuk siapa yang maju, siapa yang berkelanjutan, secara kasat mata kita bisa lihat keluarga dan dinastinya Jokowi hari ini kawan-kawan. Lalu siapa lagi kawan-kawan? Kawan-kawan bisa cek, Indonesia mempunyai mimpi besar 2045 Indonesia itu emas, dengan bonus demografi yang puncaknya pada saat itu kawan-kawan, sudah dihitung. Nah hari ini nampaknya yang akan berkelanjutan adalah Cina, kekuasaan Cina yang ada di Indonesia kawan-kawan. Dan dia melalui apa? Melalui dinastinya Jokowi kawan-kawan. Ini terbukti begitu mudahnya Permendag 8 muncul, dan itu yang mendominasi adalah produk-produk impor dari Cina kawan-kawan. Kawan-kawan, yang namanya impor ilegal sebelum ada Permendag, itu dunia tekstil dan garmen, impor ilegal itu sudah kelimpungan kawan-kawan. Itu menjadi keluhan para pengusaha karena barang jadi dari Cina masuk begitu mudah kawan-kawan. Walaupun pada saat itu legal, dan ilegal bisa dikatakan terbatas kawan-kawan. Tetapi hari ini sebelum Permendag ditetapkan, itu kontainer sudah antri di Tanjung Priok kawan-kawan. Itu artinya Permendag ini betul-betul direncanakan secara serius kawan-kawan. Jadi jangan dianggap tiba-tiba datang, itu tidak kawan-kawan. Saya yakin itu. Hari ini kita turun lagi ke jalan menolak Permendag, tetapi pemerintah dengan tegas tidak akan merubah Permendag itu. Itu artinya bisa kita lihat, pengusaha lokal itu keberatan dengan Permendag, rakyatnya, buruhnya keberatan dengan Permendag. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya yang senang dengan Permendag itu lahir kawan-kawan? Bisa dilihat kawan, siapa yang senang? Karena puncak bonus demografi Indonesia itu tahun emas 2045, puncak penduduk yang luar biasa. Jangan-jangan pemerintah Jokowi dengan dinastinya hari ini, Indonesia hanya akan dijadikan marketnya pengusaha-pengusaha asing kawan-kawan. Ini jangan dianggap remeh kawan-kawan. Kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 2024 yang ke-79, betul nggak kita merdeka hari ini dengan Indonesia yang raya? Di mana kata raya? Para pejuang itu tidak sembarangan menggunakan kata raya, mengandung filosofi dan keyakinan yang bulat bahwa Indonesia memang betul-betul bisa raya kawan-kawan. Tetapi faktanya hari ini yang raya adalah koruptor, korupsi kawan-kawan, dan pelanggaran hukum di mana-mana. Kan miris kawan-kawan. Ini tidak lepas juga dari krisis kedaulatan yang ada di Republik ini. Bukti krisis kedaulatan, disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, penguasaan tanah 90 tahun dan penguasaan tanah di IKN 150 tahun kawan-kawan, 190 tahun. Ini krisis kedaulatan. Kedaulatan itu salah satu simbolnya adalah penguasaan tanah. Tapi kenapa begitu mudahnya tanah diberikan kepada asing? Coba siapa nih yang paling depan, paling getol tentang kedaulatan NKRI harga mati kalau bukan TNI dan Polri? Sekarang di mana kalian berada ketika ini terjadi? Berani nggak bersuara? Sebagai anak bangsa, berani nggak bersuara?
Sebagai wujud manusia yang merdeka, berani nggak bersuara? Pertanyakan itu kepada nurani Anda sendiri. Layak nggak saya tinggal di Indonesia sebagai yang mempunyai kekuatan, yang punya kebijakan, tetapi kondisi hari ini terpuruk, kawan-kawan. Jadi jangan dianggap remeh kondisi buruh hari ini, kawan-kawan. Kalau kita tidak krisis kedaulatan, Presiden Joko Widodo 2 periode sudah mempunyai program yang bagus. Dia dari Solo ke Jakarta ini naik SMK, kawan-kawan. Naik mobil karya anak SMK. Kalau kita tidak krisis kedaulatan, itu bisa diproduksi sampai dengan hari ini. Faktanya apa? Mobil listrik SMK ditenggelamkan, wuling masuk ke Indonesia. Itu artinya apa yang disampaikan oleh Jokowi, cintailah produk dalam negeri, itu adalah omong kosong, tai anjing. Fakta, kawan-kawan. Kalau kita tidak mengalami krisis kedaulatan, itu semua tidak akan pernah terjadi, dan Permendak sebagai puncak importir asing masuk ke sini tidak akan pernah terjadi, kawan-kawan. Karena apa? Karena pemerintah yang raya, pemerintah yang berdaulat semaksimal mungkin harus melindungi kedaulatan dan kepentingan warga negaranya. Kawan-kawan tahu nggak kenapa Amerika bertahan bisa perang di Timur Tengah? Itu untuk kepentingan nasionalnya. Kenapa Cina menghajar semua negara-negara berkembang? Itu untuk kepentingan warga negaranya. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia begitu mudah memberikan kebijakan-kebijakan berasing? Untuk siapa? Kalau warga negaranya tidak pernah dilindungi, kawan-kawan. Ini pemimpin edan ini hari ini, kawan-kawan. Maka bagi pihak-pihak yang masih waras, paling tidak dalam hati Anda berkata, ini sudah kondisi yang tidak benar. Itu, kawan-kawan, yang harus kita perjuangkan hari ini. Kalau soal buruh, upahnya lagi itu soal teknis, kawan-kawan. Tapi soal prinsip kita hari ini, bagaimana kedaulatan di Republik ini telah diinjak-injak oleh pemerintahnya sendiri, sehingga proteksi-proteksi yang harusnya diberikan terhadap warga negaranya itu hilang saat ini, kawan-kawan. Kalau tidak percaya bahasa saya tadi, bahwa rancangan pembangunan jangka panjang nasional itu adalah kata Nusantara, ada maju dan berkelanjutan, silakan cek di pemerintahnya masing-masing. Itu harus, kawan-kawan. Harus itu, kawan-kawan. Sebagai kata kunci. Mending kalau memang betul 2045 itu Indonesia itu emas, dan rakyat kita lah yang akan menjadi emasnya. Tetapi naga-naganya itu tidak akan mungkin atau bersulit kalau kebijakan-kebijakannya seperti ini, kawan-kawan. Kebijakan-kebijakannya tidak mengarah kita ke emas. Justru kekuasaan dinasti, koruptor di mana-mana, pelanggaran hukum di mana-mana, kawan-kawan. Pelanggaran hukum bukan dilanggar oleh pemerintah rakyat sipil. Kalau rakyat sipil melanggar itu pidana atau pelanggaran administrasi. Tetapi pelanggaran ini dilakukan dengan melalui melegalkan undang-undang yang tidak sama sekali berpihak terhadap rakyatnya, apalagi kaum buruh, kawan-kawan. Ini kondisi yang sangat luar biasa yang harus kita selamatkan segera, kawan-kawan. Jadi hari ini, kalau masih ada para pemimpin-pemimpin yang tidak peduli keberlangsungan hidup kita di Republik ini, jangan-jangan benar yang akan dikatakan, yang sudah dikatakan oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih, bahwa Indonesia di 2030 itu akan bubar, kawan-kawan. Jangan-jangan benar itu. Proses bubarnya itu, ini sudah menuju ke proses bubar, kawan-kawan. Karena perlindungan untuk warga negara itu tidak ada. Proteksi-proteksi pengusaha-pengusaha lokal itu tidak ada, kawan-kawan. Coba bayangkan, Permendak itu pertama yang akan mati adalah UMKM. Itu konveksi-konveksi di rumah-rumah yang karyawannya itu 10, 15, 9, 4, itu akan hilang, kawan-kawan, karena harus bersaing dengan negara. Sipil dibiarkan bertarung dengan negara-negara lain. Jadi negara Indonesianya tidak melindungi warga negaranya. Baru kemudian perusahaan-perusahaan yang
menengah kemudian atas akan tumbang dan terjadilah pengangguran yang tinggi. Sementara dijawab dengan janji saya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Orang kondisi sudah terpuruk dijawab dengan janji. Ini kondisi yang sangat luar biasa kawan-kawan, yang harus diselamatkan. KBMI hari ini turun ke jalan untuk tetap menyuarakan bahwa kondisi ini harus diselamatkan. Karena kita memang tidak mempunyai kemampuan menentukan kebijakan, tetapi kita sebagai masyarakat sipil yang mempunyai hak mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan. Harusnya kontrol itu ada di DPR, tetapi faktanya DPR, legislatif dan pemerintah hari ini setali tiga uang kawan-kawan. Sama-sama tidak peduli. Terbukti undang-undang Omnibus Law melenggang begitu mudah kawan-kawan. Peraturan-peraturan yang lain melenggang begitu mudah. Sementara rakyat tidak pernah ada yang memikirkan. Sekalipun ada yang memikirkan, itu hanya dijadikan alasan, dengan alasan pembenaran untuk rakyat, tetapi rakyat menjerit di mana-mana hari ini kawan-kawan. Maka hari ini kita datang ke kantor Permendag. Tadi oleh orator sebelumnya dikatakan sampai dengan kata-kata yang agak kurang bagus, tetapi memang betul kawan-kawan, pejabat hari ini kalau kita menyampaikan secara normatif tidak didengar, tapi kalau dihujat dianggap kita tidak toleran. Kan lucu kawan-kawan. Jadi harus bagaimana kepada pejabat ini kita ngomong. Sekali lagi, walaupun kita sedikit, tetap semangat itu menjadi modal untuk tetap kita memperjuangkan kondisi-kondisi bangsa yang terpuruk kita hari ini kawan-kawan. Peringatan 17 Agustus 2024 minggu depan hari Sabtu, mudah-mudahan cek orang Sunda mau menjadi pepeling lah, menjadi ingatan bagi seluruh pejabat yang ada di Republik ini, agar ingat kepada jati diri bangsa kita, bahwa Indonesia merdeka bukan diberi oleh bangsa asing, tetapi diperjuangkan oleh para pejuang kita sampai dengan titik darah penghabisan. Bahkan Wage Supratman menyatakan Indonesia yang raya itu betul-betul dengan kemerdekaan. Merdeka adalah tidak ada lagi keterpurukan, tidak ada lagi kemiskinan, sehingga rakyat itu betul-betul bisa merasakan kesejahteraannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Luar biasa Bung Iman ya, dari SBSI 92. Oke kawan-kawan, kita akan bakar lagi semangat kita yang menggebu-gebu ya. Ini datangnya dari orator PPMI cabang Kapir, luar biasa ya. Kita sambut kawan-kawan orator yang menggelegar dan sangat luar biasa. Ada Bung Niko Silalahi. Silakan Bung Niko, sikat. Luar biasa, ampun. Gas. All ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Teman-teman, hari ini kita datang ke kantor yang paling anjing yang ada di negara ini. Inilah kantor paling anjing yang pernah ada di negara ini, kawan-kawan. Kenapa kita bilang kantor paling anjing? Seharusnya mereka melindungi rakyat, melindungi buruh, bukan malah mempersulit. Kan anjing kayak gini, anjingnya kayak gini, anjingnya kayak gini kantor. Ini teman-teman, rejim saat ini adalah rejim paling biadab yang pernah ada di negara kita. Lihat muka-muka bangsat-bangsa. Lihat tuh, senyum. Bangsat-bangsa senyum, kawan-kawan. Mereka senyum dan menikmati penderitaan rakyat.
semua bangsa-bangsa kawan-kawan. Bukannya melindungi rakyatnya, bukannya melindungi ekonomi rakyatnya, tapi yang mereka lakukan malah terus-menerus memiskinkan rakyatnya. Kan anjing kayak gini, anjing nggak kayak gini. Masih segar dalam ingatan awal-awal rejim Jokowi berkuasa, apa yang dihadiahkan dengan buruh? PP 78. Setelah itu diberi apa lagi dengan buruh? PP 36. Setelah itu diberi apa lagi dengan buruh? Undang-undang haram jadah, undang-undang paling biadab, undang-undang paling binatang, undang-undang paling bastard, yaitu Omnibus Law. Dan sekarang dihadiahi apa lagi? Permendak nomor 8. Inilah bangsatnya kekuasaan hari ini, kawan-kawan. Inilah biadabnya penguasa saat ini, kawan-kawan. Dan kita sebagai rakyat terus dirampok, terus diperah, terus dihisap demi ilusinya, demi mimpi-mimpinya, yaitu membangun IKN, demi membiayai IKN yang tak jelas investornya. Rakyat terus dihisap, rakyat terus dirampok dengan berbagai kenaikan, baik itu pajak, bentar lagi tapera, tambah penderitaan rakyat. Inilah rejim yang paling jahanam yang pernah ada. Rejim yang hanya membahagiakan kaum cukong, tapi menyengsarakan rakyatnya sendiri. Dan rejim ini tidak bisa dibiarkan lagi, kawan-kawan. Rejim sebagai penghamba oligarki, penghamba kaum cukong, ini harus segera dilengsarkan. Karena apa? Karena kita bangsa yang berdaulat. Sebentar lagi negeri ini akan merayakan seremonial 17 Agustus yang katanya sudah merdeka. Tapi faktanya kawan-kawan, Soekarno Hatta hanya mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang berdaulat, adil, dan makmur. Faktanya, di mana kedaulatan sebuah bangsa jika produk impor dilegalkan masuk dan leluasa, tenaga kerja impor dilegalkan masuk dengan leluasa? Di mana letak keadilan bagi rakyat ketika rakyat dibenturkan dengan berbagai regulasi yang hanya menyengsarakan rakyat itu? Di mana letak kemakmuran ketika upah buruh terus dipangkas dan diberikan upah murah? Di mana letak kemerdekaan itu, kawan-kawan? Di mana letak kemerdekaan itu? Kecuali jahanam-jahanam di dalam. Kita di sini berpanas-panas memperjuangkan nasib kita, tapi bangsat-bangsat di dalam sana menikmati ruang dalam AC-nya yang membuat, yang melahirkan kebijakan, keputusan yang selalu menyengsarakan rakyat. Anjing gak kayak gini? Anjing gak kayak gini? Itulah rejim paling biadab. Itulah pemerintahan paling bangsat yang selalu hadir menyengsarakan rakyatnya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, teruslah berjuang, teruslah melawan, terus
rakyat masih siap berkorban apapun itu, bahkan nyawa kita berikan untuk melawan rejim paling biadab di negeri ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Oke, saya serahkan kepada dinamisator lapangan. Oke kawan-kawan, ini ada informasi bahwa kita akan diterima di dalam untuk melakukan audiensi. Ini ada beberapa perwakilan yang akan ikut audiensi di dalam. Mohon untuk yang namanya dipanggil harap berkumpul di depan mobil komando ya. Yang pertama adalah Saudara Aji dari SPPM. Yang kedua ada Bung Widodo dari SPPM. Yang ketiga ini ada Bung Ridwan dari SPPM juga. Ada Bung Cora, ada Bung Ato, ada Presiden, ada Bu Sunarti, ada Sekjen KBMI Bung Ajat, ada Nindarson dari FBK, ada Saudara Iman dari SPSI 92, ada Bung Deka dari PPMI, Saripudin dari FBK, ada Didi dari SPAG, ada Saudara Maulidin Purnama dari PPMI, dan yang terakhir ada Budianto dari PPMI. Untuk yang namanya tadi dipanggil, mohon untuk segera berkumpul di depan mobil komando, segera ya. Untuk yang namanya dipanggil tadi, mohon untuk segera berkumpul di depan mobil komando. Kawan-kawan dari SPM ya, dari PPMI, SBSI 92, dari FBK, dan juga dari SPAG. Ini ada dari SPAG ya. Silakan yang tadi nama-namanya dipanggil atau yang mewakili, mohon untuk segera berkumpul di depan mobil komando. Sudah ada Pak Presiden dan juga Bu Sunarti di depan sudah menunggu. Mohon yang lainnya dari perwakilan SB 92 ya, dari SPPM, dari FBK, dan juga dari SPAG ya. Silakan segera berkumpul karena kita sudah ditunggu di dalam untuk melakukan audiensi ya. Tolong yang mewakili sampaikan keluh kesah, penderitaan-penderitaan dan aspirasi-aspirasi yang datang dari kawan-kawan daerah ya, terutama yang merasakan dampak yang sangat luar biasa dari Permendag nomor 8 tahun 2024. Ada dari LEM ya, perwakilan dari SPSI LEM. Selamat datang kawan-kawan perwakilan dari SPSI LEM. Salam hormat, silakan langsung bergabung bersama para pimpinan di depan mobil komando ya, karena kita akan melakukan audiensi untuk penolakan atau dicabutnya Permendag nomor 8 tahun 2024 ya. Untuk menunggu kawan-kawan yang lain yang datang ya, ada orasi yang sangat luar biasa dengan ciri khasnya, dengan lagu yang saya dulu. Ini ada perwakilan dari PPMI ya, Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat, Bung Lili Hambali, CS berat ya.
Siap kesepuhan? Enggak? Silakan Balili Hambali untuk naik ke podium. Waktu dan tempat saya persilakan seluas-luasnya. Mana hari ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup guru, hidup guru, hidup guru yang masih berjuang, kawan-kawan. Ini adalah kesekian kalinya kita hadir di depan Menteri Perdagangan. Bagaimana aksi awal kita penolakan terhadap Permendag nomor 28 akibat dihilangkannya 7 daripada fungsi Permendag sebelumnya. Tuntutan kami kembalikan Permendag itu terhadap Permendag sebelumnya, karena jelas ini akan menjadikan persaingan secara nasional, secara global yang banyak mengancam akan hilangnya ketenaga kerjaan, akan hilangnya kesejahteraan dari kawan-kawan kita yang hari ini masih bekerja di sektor industri, di tekstil, di garmen, yang semakin terancam nasibnya, kawan-kawan. Industri garmen dan tekstil sudah banyak yang tutup sebelum Permendag ini hadir. Lahirnya Omnibus Law, lahirnya Omnibus Law adalah bentuk daripada perbuatan rejim yang sudah menistakan kesejahteraan buruh, kawan. Semua pasal-pasal di Undang-Undang 13 ini diamputasi hanya untuk kepentingan para pemodal, hanya untuk kepentingan kaum kapitalis, bukan untuk kepentingan rakyat atau buruh yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Kita sadari itu. 2019 kita turun dan terus turun ke jalan hanya untuk menolak Omnibus Law, undang-undang brengsek, undang-undang biadab, kawan-kawan. Tapi bukannya dicabut, undang-undang biadab itu terus melahirkan keturunan-keturunannya melalui PPPP, baik itu untuk meningkatkan upah minimum kabupaten atau kota. Setiap tahun kita dikerangkeng, kawan-kawan. Kenaikan upah diamputasi, tidak lagi menggunakan kebutuhan hidup layak sebagai rumus, tapi ini dimanipulasi. Bagaimana pemerintah membentuk kenaikan upah hanya dengan survei BPS yang tidak jelas, tidak melalui pasar-pasar, kawan-kawan. Tidak berhenti di situ saja, dan terus lahir aturan-aturan yang sangat merugikan buruh, merugikan pekerja, merugikan rakyat Indonesia. Apa kabar rakyat miskin Indonesia? Apa kabar dengan para buruh yang di PHK? Janji pemerintah dari 10 lapangan kerja, yang ada adalah 10 juta pengangguran kerja. Karena kita sadari para pengusaha terus berlomba mem-PHK para pekerjanya. Karena jelas, kawan-kawan, karena sangat jelas ketika putusan pengadilan hanya mengacu kepada SEMA nomor 5, yaitu 0,5. Hilang adalah 3/4 daripada hak yang biasa kita dapatkan ketika itu berselisih sampai pengadilan. Dan hari ini Permendag sudah menghilangkan 7. Bagaimana 7 protap ini sudah dihilangkan, kawan-kawan, sehingga daya saing industri dan garmen kita hari ini kalah dengan para importir. Dan ini sangat merugikan kita. Harus bagaimana lagi kita sampaikan bahwa kami keberatan atas segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat menyengsarakan buruh. Betul tidak, kawan? Ribuan kali kita ucapkan, kita teriakan, hidup buruh yang berjuang. Dan perjuangan ini dari tahun 2019 sampai 2024 tidak pernah mendapatkan titik akhir. Tapi kami adalah bagian daripada pejuang buruh
berjuang hidup buruh. Ini adalah kewajiban kami. Perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Kita tidak akan pernah melihat seberapa banyak kawan-kawan aksi kita. Karena Soekarno pun hanya membutuhkan 10 pemuda untuk merubah. Dan kita sudah sangat jauh daripada kata lebih, kawan. Dan kita hari ini adalah bagian daripada kepanjangan tangan kawan-kawan kita yang masih bekerja di sektor industri garmen. Dan kita hari ini adalah kepanjangan tangan kawan-kawan kita yang di luar Pulau Jawa. Beban itu ada di pundak kita, kawan. Beban itu ada di pundak kita. Bagaimana kita harus tetap melanjutkan perjuangan ini. Kita tidak pernah peduli lagi dengan panasnya terik matahari. Tidak pernah peduli lagi dengan dinginnya air hujan yang terus mengguyur. Lanjutkan perjuangan kita. Jangan pernah lelah. Permendag ini harus segera dicabut. Dan kita doakan semoga perwakilan kita yang hari ini akan beraudiensi dengan staf kementerian, bagusnya ada Pak Menteri, ini bisa mendapatkan rekomendasi apa yang menjadi tuntutan kita, kawan-kawan. Takbir, takbir, teriakan takbir, kawan. Karena Allah ini maha segalanya. Dan perjuangan ini harus dibarengi dengan doa. Hari ini kawan-kawan hadir dari pelosok daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kami tidak pernah memikirkan bagaimana keluarga kami tinggalkan hanya untuk hari ini. Tapi kita peduli bagaimana masa depan kawan-kawan kami ketika Permendag ini sangat mengancam kesejahteraan kawan-kawan kami dan akan terancam ter-PHK. Ini kita pastikan akan terjadi, kawan-kawan. Beberapa perusahaan garmen di Jawa Barat ini sudah tutup, sudah hengkang, terkadang pindah untuk mengejar upah minimum kabupaten kota yang lebih kecil. Tapi ini mengisahkan penderitaan. Tapi ini meninggalkan kesengsaraan untuk buruh yang ditinggalkan oleh perusahaan. Ini akan menjadikan kesengsaraan yang semakin bertambah untuk para pekerja yang hari ini terus di PHK. Percayalah, kawan, Permendag ini bukan mensejahterakan kita sebagai buruh, bukan mensejahterakan kami sebagai rakyat miskin Indonesia. Tapi itu akan terus menambah kesengsaraan, kesejahteraan yang terus dirampas oleh para pemimpin kita yang jolim. Kementerian ini adalah bagian daripada oligarki yang membuat peraturan yang selalu merugikan. Kenapa perusahaan hari ini tidak pernah membuat aturan yang mensejahterakan kamu? Lahir lagi tapera, kawan-kawan. Bukan menjadi tabungan, tapi menjadi tambahan penderitaan rakyat. Betul tidak, kawan? Tambahan penderitaan rakyat. Bagaimana status tapera tersebut hari ini? Tahun keberapa kami para buruh yang dipotong atas iuran tapera akan mendapatkan rumah, kawan? Sungguh tidak mungkin. Kita sudah hitung, kita sudah kalkulasikan bahwa itu tidak mungkin. Dan ini hanya akan menjadi akal-akalan pemerintah kita untuk meraih uang-uang kita, kawan. Naik upah ini sangat sulit, tapi memberikan penderitaan ini sangat gampang. Bagaimana lagi kita harus sampaikan kepada pemerintah kita? Dengan cara apa lagi kita harus sampaikan bahwa kami menolak segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat? Anda mungkin lupa tupoksi daripada para pemimpin. Anda ini menjadi kepanjangan tangan. Anda ini menjadi pemimpin yang harus memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyatnya.
Sejatinya seorang pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya. Sejatinya seorang pemimpin harus melihat bagaimana kondisi rakyat hari ini. Ketika kami masih terus turun ke jalan, berarti 79 tahun kemerdekaan yang akan kita peringati. Sejatinya buruh belum merdeka, kawan-kawan. Betul tidak, kawan? Bagaimana buruh ini harus merasakan kemerdekaan tersebut? Bagaimana pemerintah harus melihat bagaimana kehidupan kami harus sejahtera. Naik upah sulit, tapi dipotong begitu gampang. Potongan tapera melebihi kenaikan upah kami di setiap tahunnya. Betul tidak, kawan? Kenaikan upah hanya 0, sekian, tapi potongan tapera 2, sekian. Luar biasa, sangat luar biasa. Dan kita review sedikit, kawan-kawan, bagaimana dulu kita demo datangi BPJS Ketenagakerjaan. Uang buruh triliunan hilang, kawan. Dan Permendag ini menjadi satu kesatuan yang terus menindas buruh dan rakyat, kawan. Jadi pantas kalau kita selalu hadir di depan Kementerian Perdagangan dan kementerian-kementerian lainnya, juga Istana Negara, untuk terus mensuarakan, untuk terus menyampaikan bahwa kita menolak segala kebijakan pemerintah yang merugikan kita. Hidup buruh, hidup buruh. Kita terus suarakan dengan lantang bagaimana para pahlawan kita dulu merebut Indonesia. Bagaimana Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa air tanah ini adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi mana hari ini buktinya, kawan? Setiap aturan, apakah mereka tidak pernah bayangkan, apakah mereka tidak pernah pikirkan terlebih dahulu bahwa itu akan mensejahterakan rakyat atau menyengsarakan rakyat, bahwa itu akan mensejahterakan buruh atau mensejahterakan menindas buruh? Takkan pernah kenal lelah kita bersuara. Kawan-kawan ingat, untuk menolak Omnibus Law, sebelum Permendag ini lahir, sebelum Tapera itu lahir, sebelum PPPP lahiran daripada Omnibus Law itu lahir, kita pernah long march, kawan. 4 kali kita lakukan long march. Dari Bandung menuju Jakarta, dari Bogor menuju Jakarta, dari Banten menuju Jakarta, luar provinsi, kawan. Dan terakhir dari Bandung lagi menuju Jakarta. Gimana kok boleh? Tapi sedikit pun hati pemerintah kita tidak bergeming, kawan. Sedikit pun tidak terenyuh. Kita heran, dibuat dari apa hati pemimpin kita sehingga kebijakan yang merugikan kita terus dijalankan. Kita hanya bisa mengelus dada, kawan. Kita hanya mengelus dada. Apakah ini adalah bagian daripada penderitaan yang harus kita lakoni? Apakah ini bagian daripada para penjajahan yang buruh harus terus hadapi? Sehingga kami harus terus berjuang di setiap waktu. Dan pemerintah harus tahu, BUMN tidak menciptakan kesejahteraan untuk para pekerjanya. Ini kita tahu persis. Bagaimana seharusnya badan usaha milik negara yang mempunyai perusahaan memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak untuk para pekerjanya. Pembangunan jalan tol kemana-mana, dan itu segala kebutuhan diproduksi di Jawa Barat, kawan. Tapi upah mereka dan status mereka hanya harian mandor dan harian kantor. Bagaimana BUMN bisa memberikan contoh untuk perusahaan-perusahaan asing? Yang ada mereka memberikan contoh yang tidak baik dan tidak benar, kawan. Entah sampai kapan kita harus teriakan. Entah harus dengan bagaimana agar pemerintah kita tidak buta lagi
matanya, tidak tuli lagi telinganya. Kesejahteraan ini kita tuntut adalah dasar kehidupan kita yang mana sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Para pejuang kita, para pejuang dahulu mengorbankan nyawa hanya untuk kemerdekaan hari ini. Dan Bung Karno pernah berkata, perjuangan kamu akan lebih berat karena kamu harus melawan orang-orang kamu sendiri. Dan itu kita rasakan hari ini, kawan-kawan. Betul tidak, kawan? Kita rasakan bagaimana hari ini buruh terus dijajah. Ini bukan zaman Romusa, ini bukan zaman penjajahan, tapi kita rasakan hari ini bahwa para kapitalis, para investor, para pemilik modal diberikan keleluasaan untuk sebebas-bebasnya mem-PHK kita dengan nominal yang sangat minim, kawan. Miris kita, sedih hati kita. Tapi percayalah bahwa perjuangan ini akan tetap kita lanjutkan. Bahwa perjuangan ini harus tetap kita lanjutkan, kawan. Jangan pernah mundur. Kita terus teriakan dengan lantang bahwa kami buruh Indonesia menolak segala kebijakan pemerintah yang sangat merugikan kami. Hidup buruh, hidup buruh yang berjuang dan melawan. Jangan pernah pedulikan apa yang menjadi ocehan mereka. Bahwa kami datang ke Jakarta di depan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan tuntutan yang sangat pasti, dengan alasan yang sangat jelas, kawan. Karena itu semua akan semakin menambah penderitaan-penderitaan kita. Apa kabar para pekerja garmen, tekstil, sepatu, sandal? Kalian terancam hari ini, kawan-kawan. Karena nilai produksi kita jauh lebih tinggi daripada impor. Barang-barang impor yang kualitasnya tinggi dengan harga yang sangat rendah. Ini mengancam bahwa kawan-kawan di seluruh Indonesia, terutama di bidang sektor garmen, akan kehilangan pekerjaannya. Negara Indonesia ini kaya raya, kawan. Negara Indonesia ini kaya raya. Kita ini negara besar, tapi begitu banyak dan besar pula penindasan yang kita rasakan hari ini. Kawan dari Karawang, Majalengka, Subang, Cianjur, Bekasi, dan seluruh pelosok Jawa Barat hari ini hadir untuk menyampaikan keberatannya bahwa kami menuntut Permendag ini harus dicabut. Semoga para wakil kita, para pemimpin kita yang hari ini berdiskusi di dalam akan mendapatkan hasil, kawan. Amin. Takkan pernah habis. Takkan pernah habis kita sampaikan bahwa kesejahteraan kita harusnya segera kita rasakan. 79 tahun sebentar lagi kita rasakan kemerdekaan, kawan-kawan. Dan berapa tahun kita rasakan perjuangan itu terus mengalir. Perjuangan ini terus kita sampaikan. Perjuangan ini tetap kita gelorakan, kita suarakan bahwa kami buruh Indonesia menolak segala kebijakan pemerintah yang merugikan para pekerja. Harusnya pemerintah mengambil segala putusan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan semuanya saja menabrak peraturan-peraturan yang sudah ada di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, kawan. Negara Indonesia adalah negara hukum, tapi pemerintah kita dengan seenaknya selalu melanggar hukum. Undang-undang Omnibus Law ini pelanggaran terhadap hukum, kawan.
tanah kami subur Tuhan. Mereka dengan seenaknya saja membuat peraturan yang tidak pernah membuat para pekerja ini sejahtera. Dan kita hari ini tidak pernah nyaman lagi bekerja, kawan-kawan. Tak sekolah, Hati kita selalu risau, meskipun status kita karyawan tetap betul tidak, kawan. Kawan-kawan sadari, kawan-kawan lihat aja nanti bahwa Omnibus Law ini pelan-pelan akan menghilangkan tupoksi kawan-kawan sebagai serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan. Dan kita pastikan nanti para buruh, para pekerja ini akan enggan menjadi anggota serikat pekerja. Karena titik finish daripada pemutusan hubungan kerja ini hanya 0,5, kawan-kawan. Itu aturan. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan memutus hubungan kerja kita di bawah 0,5, betul ya, kawan. Dan Permendag ini akan menjerat seluruh kawan-kawan pekerja yang ada di Indonesia. Maka dengan itu kami berharap kepada Bapak Menteri Zulkifli Hasan untuk segera mengambil tindakan tegas, untuk segera mengambil tindakan bijaksana lebih untuk kesejahteraan para buruh, tapi tidak ter-PHK-nya kawan-kawan kami. Bukalah mata hatimu, Pak. Bukalah mata hatimu, dengarkan kami. Tidak ujuk-ujuk kita datang di sini hanya untuk kepentingan kita secara pribadi. Sebelum Anda berakhir, berbuat baiklah. Berbuat baiklah untuk para pekerja atau rakyat Indonesia sebelum ajal menjemput, Pak. Karena aturan ini sungguh sangat membuat kami risau, membuat tambahan penderitaan dan perampasan kesejahteraan kami sebagai buruh. Pesan terakhir, dengarkan apa yang kami sampaikan dari hati. Dengarkan apa yang menjadi rekomendasi para pimpinan kami yang hari ini beraudensi di dalam. Itu adalah untuk kesejahteraan para buruh dan rakyat Indonesia. Bapak tolong ambil tindakan secara bijaksana sebelum masa jabatan Bapak berakhir. Karena apa? Karena kami akan mengapresiasi setiap tindakan Bapak ketika untuk kesejahteraan buruh dan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, merdeka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampaikan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya. Kita kasih waktu 1,5 jam. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan. Tetap semangat, kawan-kawan. Tetap semangat, kawan-kawan. Ya, saya dari Federasi Buruh Karawang. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Yang terhormat aliansi, federasi, serikat yang tergabung dalam Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yaitu KBMI, mengecam keras dan juga menolak keras PP nomor 8 tahun 2024 yang mengatur tentang perdagangan dan impor di Indonesia. Karena pertama, merugikan perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Indonesia, kawan-kawan. Wajib kalian tahu, kawan-kawan, banyak perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil,
yang bergerak di bidang tekstil melakukan penindakan PHK yang besar-besar kawan-kawan, yang jumlahnya bukan 100 atau 200 sampai ribuan karyawan kawan-kawan, yang kehilangan lahan pekerjaan, ladang penghasilannya. Karena apa? Karena peraturan yang dibuat oleh Bapak terhormat Bapak Zulkifli Hasan kawan-kawan, yang merugikan khususnya bagi kawan-kawan kaum buruh yang bekerja di perusahaan tekstil. Pertama, perusahaan yang ada di Gerobokan kawan-kawan, perusahaan tekstil yang terlumayan besar, yaitu Sai Apparel itu kawan-kawan, mem-PHK 1.400 karyawan yang di PHK kawan-kawan. Karena kenapa? Karena sistem perdagangan impor yang diperjualbebaskan, hingga produk lokal kalah dengan produk-produk Cina yang diperjualbebaskan di dalam negeri kawan-kawan. Apakah kawan-kawan rela kehilangan pekerjaan yang begitu saja karena peraturan yang dibuat oleh Bapak Kemendagri kita, yaitu Bapak Zulkifli Hasan? Yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan, dari saya dari Federasi Buruh Kerawang yang jauh-jauh datang ke Jakarta, entah bentar lagi ini ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Tolong reschedule itu tentang PP nomor 28 tahun 2024 yang mengatur tentang perdagangan bebas dan impor yang begitu semena-menanya masuk di kalangan produk-produk lokal dan bersaing menghancurkan produk-produk lokal di dalam negeri ini kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, siang hari ini saya dengan bangga dan hormat dengan kawan-kawan semua yang bergabung dalam Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia kawan-kawan, kami hanya meminta hak-hak yang kalian rampas, yang kalian kalian hisap darahnya. Kami ini hanya rakyat kecil yang ingin berkehidupan cukup, bukan ingin lebih, bukan ingin dibilang kata korupsi kawan-kawan. Tolong reschedule itu PP nomor 8 tentang perdagangan tekstil dan impor Cina yang masuk di dalam negeri ini. Bapak Zulkifli Hasan yang terhormat, yang saya sayangi, masih semangat kawan-kawan. Kawan-kawan, saya ingin merasakan getaran-getaran perjuangan kalian kawan-kawan. Jikalau saya berkata hidup buruh, kalian jawab dengan bangkit, bergerak, lawan tirani. Hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan semua yang datang di sini bukan karena perjuangannya untuk individu masing-masing, namun untuk kawan-kawan yang masih bekerja di dalam perusahaan, yang menitipkan nasib kepada kami, yang nolak kalau diajak aksi 1001 alasan kawan-kawan. Kami di sini mewakili kalian kawan-kawan supaya apa yang kita upayakan dapat terwujud segera dan diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya itu saja, mohon maaf bila ada kata salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan!
Oke kawan-kawan, beri aplaus untuk kawan-kawan FPK. Luar biasa, deket pisan bilangnya. Oke, itu perwakilan dari kawan-kawan FPK sudah menyampaikan ya, yang sangat luar biasa, mengena sekali kawan-kawan. Selanjutnya mungkin ada perwakilan dari FSPPM, perwakilan dari kawan-kawan FSPPM, kalau enggak dari kawan-kawan SPSI 92. Sebelum nanti sambung ke kawan-kawan PPMI, perwakilan dari Kerawang juga, jadi perwakilan dari Kerawang FPK, sebelum ke orasi dari kawan-kawan PPMI Kerawang, silakan kawan-kawan dari FSPPM atau dari SPSI 92 atau mungkin dari mamaku yang tercinta ini, Mama ARM, barangkali ada yang mau menyampaikan orasinya, silakan. Silakan yang mau berorasi, ditunggu di mobil komando. Silakan Bu. Ya, yang sebelah tadi paketin. Oke, beri aplaus untuk The King, The King atau the Queen of Mama. Luar biasa, pokoknya nama pasukan berani mati dari ibunda tercinta. Silakan Bu, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang ini hadir di sini membersamai kaum buruh, membersamai masyarakat, membersamai ibu-ibu, membersamai rakyat yang betul-betul sudah di ujung tanduk. Terutama untuk Bapak Zulkifli Hasan. Maaf Pak, waktu SMP-nya di Lampung beliau ini, SMP ya di Lampung ya. Saya berasal dari Lampung Pak. Apa yang sudah kalian lakukan sedemikian rupa untuk merusak negara ini? Apa yang sudah kalian lakukan sedemikian rupa untuk merusak bangsa ini? Rakyat kita semakin terpuruk. Kalian berlaku untuk kepentingan kalian. Lupa kalian bahwa kalian adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Lupa pada anak-anak kalian, lupa pada rakyat kalian. Biarkan kalian terlantar. Sebegitu banyak orang-orang yang terpuruk gara-gara kalian membuat peraturan semaunya. Bapak Zulkifli Hasan, ingat Pak, penyesalan itu tidak ada gunanya kalau sudah berakhir. Siapa yang tahu kehidupan ini Pak? Anda ada di dalam pilihan hidup ini. Kalau Anda memilih tidak memikirkan nasib rakyat, tapi memikirkan nasib kalian sendiri, kalian takut miskin, takut susah, takut dihukum karena kesalahan kalian sendiri. Supaya kalian tahu bahwa kami semua rakyat Indonesia pada umumnya sudah tahu kalian itu seperti bersembunyi di balik sehelai ilalang. Semua kebobrokan kalian kita tahu. Bukan berarti kita diam. Dan bukan hanya Indonesia ini, hanya kalian saja isinya. Ada anak-anak yang dipertaruhkan masa depan bangsa. Apa yang ada di pikiran kalian itu? Begitu banyak pabrik yang tutup, begitu banyak keluarga yang terdampak, begitu banyak kesakitan di negeri ini. Tidakkah berpikir kalian itu? Di mana pikiran kalian? Di mana otak kalian? Apa yang kalian pikirkan? Hah? Kalian takut tersandera, istilah tersandera. Masyarakat Indonesia itu sudah tidak bisa lagi tutupi istilah tersandera. Harta yang kalian ambil, yang kalian curi, kalian kumpulkan untuk kekayaan kalian hingga 7 turunan tidak berguna.
menyakiti hingga di dasar yang paling dalam, hingga ke dalam darah. Bapak Zulkifli Hasan yang terhormat, lupakah Bapak pada saat sujud di sejadah, pada saat sujud kepada Allah, pada saat kalian adalah orang yang mengaku Islam, tetapi kalian tidak malu dengan masyarakat yang marah kepada Anda. Kalian tidak berpikir dosa apa kalian bawa kepada kami, hingga kami semua menjadi sandera-sandera yang rusak gara-gara kalian. Masyarakat, buruh, tani, nelayan, mahasiswa, apa yang bisa kalian bela? Coba baca Pancasila itu. Ada nggak Pancasila yang kalian penuhi isinya? Satu pun nggak ada, Pak. Untuk teman-teman buruh, tetap semangat. Sampai kapanpun kita akan tetap menyuarakan kebenaran. Sampai kalian bosan dengan suara kami, dan sampai kalian menunggu saatnya kalian sekarang. Karena dosa-dosa kalian juga. Bapak Zulkifli Hasan bersekongkol dengan semua oligarki, membuka perdagangan di luar negeri, menyakitin anak negeri. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal dengan kesakitan kami anak negeri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terima kasih kepada the Queen of Power Mama yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan mobil komando. Bang DJ, musik lagi Bang DJ sebelum menunggu orasi orator dari SBSI 92. Bang DJ, musik. Oke kawan-kawan, perwakilan daripada kawan-kawan KBMI yang mewakili yang telah selesai melakukan audiensi dengan Kementerian Perdagangan sudah selesai, kita sambut dengan aplaus yang meriah kawan-kawan. Beri aplaus kawan-kawan untuk pejuang buruh kita kawan-kawan yang senantiasa selalu berjuang dan mengobarkan semangat-semangat juangnya menjadi garda terdepan untuk perjuangan kelas buruh, kelas pekerja di Indonesia kawan-kawan, yang masih peduli terhadap masa depan anak cucu bangsa ini kawan-kawan. Silakan untuk yang mewakili hasil daripada audiensi di dalam bersama perwakilan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan di atas mobil komando. Pak Presiden KBMI atau yang mewakili untuk menyampaikan hasil audiensi di dalam. Bunda Sunarti, Bunda Sunarti atau Pak Presiden atau yang mewakili untuk menyampaikan hasil audiensi di dalam Kementerian Tenaga Kerja. Untuk kawan-kawan yang ada di sebelah kiri yang masih duduk-duduk, silakan merapat ke mobil komando. Dan untuk kawan-kawan peserta aksi atau masa aksi yang ada di sebelah kanan, segera merapat ke mobil komando karena pimpinan akan menyampaikan hasil audiensi hari ini kawan-kawan. Silakan sekali lagi kawan-kawan yang ada di sebelah kanan mobil komando,
Dan yang ada di sebelah kiri mobil komando untuk segera merapat ke mobil komando. Silakan kawan-kawan PPMI yang ada di sebelah kanan, sudahi dulu beristirahatnya. Silakan bergabung bersama kawan-kawan di sini. Dan untuk yang sebelah kiri, kawan-kawan SPSI 92, silakan merapat ke sumber suara sebelum kita mendengarkan hasil audiensi hari ini, kawan-kawan, yang nanti akan disampaikan oleh pimpinan kita. Silakan sekali lagi kawan-kawan segera bergerak menuju ke mobil komando. Yang merasa dirinya peserta aksi atau masa aksi hari ini dalam aksi KBMI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Silakan benderanya jangan sampai tergeletak, ya. Pegang benderanya masing-masing, bendera kebesaran daripada federasinya masing-masing dipegang, ya. Jangan sampai dibiarkan tergeletak, karena itu bagian daripada marwah. Silakan kawan-kawan yang belum merapat, silakan merapat sebelah kanan, sebelah kiri, belakang mobil komando, ya. Yang di depan nggak usah merapat lah, ngapain? Silakan sekali lagi kawan-kawan PPMI yang ada di sebelah kanan, kawan-kawan PPMI yang masih ada di sebelah kiri, yang masih duduk-duduk, silakan merapat ke sumber suara sebelum kita sama-sama semuanya mendengarkan hasil audiensi di dalam gedung Kementerian Perdagangan. Apakah dalam hal ini Bapak Julhas memberanikan diri untuk bertemu dengan para pimpinan kita, atau justru dia malah ngumpet, ya. Nyamuni orang pecah ke babarangan model gitu, waduh kan lah. Silakan kawan-kawan yang belum merapat, silakan merapat segera, ya. Dan untuk bendera federasi masing-masing agar untuk dipegang, jangan sampai tergeletak, ya. Jangan sampai biarkan bendera itu tergeletak, karena itu sebuah kehormatan bagi kita, ya. Silakan Pak Presiden, waktu dan tempat kami persilakan. Baik kawan-kawan, hidup buruh, hidup buruh. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan penyampaian hasil audiensi para pimpinan kita. Tapi ini rekomendasi nih, kawan-kawan FSPM, silahkan dulu orasi, baru nanti dibuka. Ayo, satu orang, kawan-kawan dari FSPPM, SPAG, juga dari SPAG. Silakan. Curhat, ini ajang curhat, jadi ceritakan aja keluh kesahnya, ya. Ayo kawan FSPPM ada. Oh lanjut. Tadi duduk sini. Oke, berarti kita kasih bunda aja nih. Biasanya kalau ibu-ibu nih paling banyak curhatannya. Oke, waktu dan tempat bunda, dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat?
Iya, tadi kami dari teman-teman Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia sudah diterima oleh perwakilan Kementerian Perdagangan. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal untuk membuat peraturan nomor 8 tahun 2024 itu membutuhkan waktu panjang. Memang persoalan itu sudah dilakukan, tapi kami sampaikan ada indikasi kenapa tidak juga melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh, hanya yang dilibatkan Apindo dengan Kadin. Padahal kami juga ada berkaitan dengan peraturan itu. Yang kedua, jangan sampai peraturan itu dibuat, dilempar, betul nggak rakyat khususnya kaum buruh ini akan memprotes. Dan ada beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan, yaitu menyampaikan bahwa akan menyampaikan kepada Dirjen dan nanti disampaikan kepada kementerian atau Menteri Perdagangan, yaitu Zulkifli Hasan. Yang tadi saya sudah sampaikan, sayangkan bahwa peraturan ini apakah tidak dikaji, karena situasi dan kondisi yang terkena dampak adalah kaum buruh Indonesia dan pengusaha dalam negeri. Mereka sulit untuk berkembang. Tapi bukan soal tadi banyak nanti kalau peraturan itu dicabut, ini kan melegalkan semua nanti masuk, bagaimana cara mengantisipasi. Itu mudah apabila kita bisa duduk bareng. Inilah sebenarnya yang tadi kita sampaikan dan kita tunggu apabila dari perwakilan Kementerian Perdagangan ini tadi menyampaikan bahwa ini harus ke Dirjen, Dirjen baru menyampaikan kepada Menteri. Kita tunggu sampai selesai 17 Agustus. Apakah ada niat baik dari kementerian ini yang tadi diwakili oleh bapak-bapak tadi? Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Saya hanya mempertegas ada niat baik, tapi kita tunggu sampai selesai 17 Agustus ya kawan-kawan. Kawan-kawan masih siap? Apabila tidak ada niat baik itu dan kita sudah tunggu dan kita berikan waktu, bukan persoalan merumuskan itu panjang, saya paham, tapi juga Anda paham dengan kondisi yang terjadi di lapangan hari ini. Ini yang harusnya kita perhitungkan. Apabila kita duduk bareng, semua persoalan pasti bisa diselesaikan manakala ada niat baik. Betul tidak? Ya, itulah yang sebenarnya tadi sudah yang disepakati, atau kita tunggu sampai selesai 17 Agustus. Nanti kita akan tunggu info atau informasi dari kementerian ini. Ada niat baik nggak? Ada niat baik atau tidak? Itu tergantung dari Kementerian Perdagangan. Manakala betul-betul mau memperhatikan rakyat yang hari ini sulit mencari lapangan kerja. Ini yang tadi kita sudah sepakatin, dan kawan-kawan siap. Apabila dari Kementerian Perdagangan ini tidak juga mengindahkan apa yang tadi kita sampaikan ke perwakilan dan itu tidak dilanjutkan, dan masih kementerian ini atau menterinya Zulkifli Hasan masih menantang rakyat, bagaimana kawan? Siap turun lagi? Kita penuhi di depan
pengusaha tidak mampu untuk membayar. Ini yang harusnya diperhatikan. Karena tadi bukan hanya pengusaha mereka oke dengan aturan ini, apakah hanya sekedar perwakilan yang mereka juga bermain di aturan ini. Ini yang harusnya kita sama-sama, dan kita jangan sampai dininabobokan dengan janji-janji, karena kita ini sudah sering memakan janji-janji dari pemerintah. Itu saya sudah tidak percaya lagi dengan janji. Apabila sampai selesai 17 Agustus tidak ada kabar dari kementerian ini, jangan juga salahkan kami kalau kami turun kembali dengan yang lebih banyak lagi. Itu bisa juga kita membawa tenda, karena sulit teman-teman buruh ini sudah tidak mampu untuk membayar kontrakan. Betul tidak? Karena mereka sudah tidak ada tempat untuk bernaung, tempat bagaimana mereka mencari nafkah, mereka sudah tertutup semua. Memang kondisi hari ini sudah memprihatinkan, apalagi pimpinan negara kita ini juga cuman jual janji, tapi sampai hari ini nawacita tinggal nawacita, tidak ada semua yang dilakukan. Inilah kondisi hari ini. Kalau kita tidak siap untuk melawan, kita lebih baik tidur di rumah. Jangan sekali-sekali hanya mengeluh pada orang lain. Jangan menitipkan nasib kepada orang lain, manakala kita tidak mau bersatu untuk melawan ketidakadilan. Sepakat? Sepakat? Itu aja. Saya meminta ini ada perwakilan dari LEM harus naik, supaya karena nanti juga dari sektor ini sebentar lagi akan mendapat juga persoalan yang sama. Halo. Saya rasa itu aja. Pada teman-teman, nanti ada Bung Daeng Bang Basit juga di sini untuk mengakhiri aksi hari ini. Dan ada juga teman-teman dari ARM, dari mak-mak militan ini. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mak-mak yang melawan. Baik, terima kasih Bunda Sunarti. Jadi intinya ketika 17 Agustus tidak selesai rekomendasi apa yang jadi tuntutan kami hari ini, kita akan datang lagi lebih banyak dan lebih besar. Baik, sebelum Pak Presiden KBMI, barangkali ibu-ibu ARM masih ada yang mau menyampaikan sebelum acara pamungkas. Boleh di bawah, nanti mic-nya kita kasih. Ada? Siapa? Ini mic-nya. Di bawah aja, nggak usah naik, nggak apa-apa. Jadi, oh tidak. Oh baik, terima kasih. Tetap semangat kawan-kawan. Hasil ini akan lebih diperjelas lagi bagaimana tindakan kita terhadap aksi-aksi kedepannya ketika Permendag ini tetap tidak direvisi atau dikembalikan kepada Permendag nomor 32 di tahun sebelumnya. Baik, waktu dan tempat kita persilakan buat Presiden KBMI Bung Daeng Wahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan semua? Masih semangat? Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan! Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir pada hari ini, kita mewakili aspirasi rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia mendatangi Kementerian Perdagangan ini dalam rangka menuntut agar Kementerian Perdagangan ini segera mencabut Permendag nomor 8 tahun 2024 atau setidak-tidaknya melakukan revisi perbaikan
sesuai dengan aspirasi kaum buruh Indonesia yang hadir hari ini, saudara-saudara. Kebijakan ini, Permendag ini sudah menghantam industri-industri, kantong-kantong, pabrik-pabrik kita, tempat periuk nasi kita. Setiap hari kita dengarkan akibat peraturan Menteri Perdagangan ini yang membiarkan impor pakaian jadi masuk dari luar, khususnya dari Cina, kemudian menjual dengan harga semurah-murah mungkin. Itu menghantam industri pabrik tekstil kita, yang mengakibatkan ratusan ribu kaum buruh Indonesia ter-PHK karena pabriknya tidak bisa lagi memproduksi pakaian jadi, saudara-saudara. Ini semua akibat kebijakan daripada rezim Jokowi, rezim Sontoloyo, rezim amburadul, ugal-ugalan, brutal dalam membuat undang-undang. Dan ini juga adalah turunan daripada undang-undang Omnibus Law cilaka itu, yang memberikan kewenangan sebenarnya, yang terlalu meliberalkan, yang terlalu kapitalistik, dan membiarkan mafia-mafia impor terus memperbaikan, terus menggerus produk-produk dalam negeri kita. Kita sebagai rakyat Indonesia, buruh Indonesia, sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang menginginkan agar Indonesia ini mampu berdikari di bidang ekonomi. Berdikari di bidang ekonomi adalah berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ataukah harus kita menunggu jutaan kaum buruh Indonesia ini ter-PHK, termiskinkan, tidak bisa kasih makan anak istri di rumah, yang ujung-ujungnya berakhir menjadi pengikut setia judi online. Kalau judi online kalah terus, akhirnya dia menjadi bunuh diri, saudara-saudara. Ini potret miris. Ini kita sangat sedih sekali. Seharusnya bagaimana kebijakan daripada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, juga kebijakan Jokowi ini, bagaimana agar industri-industri Indonesia ini dapat tumbuh subur, dapat menampung seluruh rakyat Indonesia yang sudah tamat sekolah untuk dapat bekerja di pabrik-pabrik. Saya kasih tahu aja, sesuai dengan data BPS tahun 2004 sampai 2014, ketika Presiden SBY menjadi presiden, daya serap industri kita itu sampai 15 juta. Kemudian diganti Jokowi, di awal kepemimpinan Jokowi tahun 2014 sampai 2019, itu menurun daya serap industri, hanya menyerap 8,5 juta tenaga kerja. Yang paling miris data terakhir 2024 ini, industri kita hanya mampu menyerap 2 juta pekerja saja, saudara-saudara. Ini artinya puluhan juta rakyat Indonesia, anak-anak kita itu susah dan sangat sulit mencari pekerjaan. Seperti diberitakan di media sosial, bagaimana generasi Z ini, 10 juta generasi Z ini, generasi-generasi anak-anak muda kita ini kesulitan dan frustasi untuk mencari pekerjaan, saudara-saudara. Ini Jokowi ngapain? Ini Jokowi, ini kebijakan Jokowi mana? 10 juta lapangan kerjanya mana? Ini yang menjadi pertanyaan rakyat Indonesia hari ini. Ternyata kebijakan 10 juta lapangan kerja Jokowi hanya omong kosong belaka. Justru kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rezim Jokowi ini pada akhirnya hanya melahirkan pengangguran-pengangguran saja. Pemutusan hubungan kerja sudah terjadi di mana-mana. Bukan hanya sektor tekstil saja, tetapi sektor-sektor lainnya juga demikian. Demikian juga terhadap program motor listrik dan mobil listrik. Jika itu berjalan, maka diperkirakan ratusan bahkan ribuan vendor-vendor berbagai macam kendaraan otomotif akan bertumbangan, saudara-saudara. Dan tentu saja akan melahirkan angkatan-angkatan PHK baru, tidak mampu menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah ini tidak bijak dalam membuat kebijakan industrinya. Harusnya antara padat modal dan padat karya itu harus diparalelkan agar rakyat Indonesia ini tidak menjadi pengangguran di negeri sendiri. Justru yang menikmati lapangan kerja adalah tenaga kerja asing. Ini potret miris, sangat menggelikan dan sangat memalukan, sangat bertentangan dengan janji-janji kampanye Jokowi waktu dia tahun 2019 kemarin. Jokowi bilang kerja, ternyata hanya kerjain rakyat. Janji 10 juta lapangan kerja, yang dicariin kerja cuma anak menantu saja. Kurang ajar, brengsek memang. Maka dari itu perlu saya sampaikan saudara-saudara, tadi ketika kita di dalam tadi, alhamdulillah sudah diterima oleh tim teknis yang membuat peraturan Menteri Perdagangan ini, khususnya masalah ekspor dan impor. Ada pembicaraan, mereka mendengar masukan kita. Pada akhirnya ada itikat baik dari Kementerian Perdagangan ini untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 ini. Tentu saja setelah mendengar apa yang menjadi masukan-masukan dari kita. Tetapi sekali lagi, namanya Jokowi itu kan bohong. Jangan sampai aparat di bawahnya juga ikut-ikutan bohong, kasih janji-janji palsu saja. Maka dari itu perlu kita kawal revisi daripada Permendak ini, kawan-kawan. Siap kawan-kawan? Kita kasih waktu. Ini harus ada komunikasi antara kita yang ada di sini yang terdampak oleh peraturan Menteri Perdagangan ini, akan memberikan masukan yang baik kepada Kementerian Perdagangan, sehingga dalam hal pembuatan peraturan Menteri Perdagangan ini bisa dibuat dengan lebih baik lagi, dan tentu saja tidak mengorbankan kita sebagai anak bangsa, tetapi bagaimana peraturan Menteri Perdagangan ini mampu menjaga, melestarikan kehidupan buruh Indonesia agar benar-benar mampu hidup di negeri sendiri. Dampaknya sangat luar biasa. Kalau PHK terlalu banyak, pemerintah ini mau pungut pajak dari mana? Karena kalau rakyat Indonesia menjadi pengangguran, itu menjadi beban negara. Siapa yang bikin dia menjadi pengangguran? Ya negara. Karena negara tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, tidak mampu menciptakan lapangan kerja 10 juta yang seperti janji-janji Jokowi itu. Pada akhirnya teman-teman yang tadinya mampu membayar pajak melalui pajak penghasilannya, akhirnya negara tidak dapat pendapatan lagi daripada pajak buruh, penghasilan buruh. Padahal hari ini negara kita ini butuh uang banyak. Woi Pak Menteri, Pak Zulkifli Hasan, dengerin nih, hari ini negara sangat butuh uang yang banyak dari rakyat untuk membayar utang-utang luar negeri yang sudah over limit, untuk membayar beban-beban negara, sekaligus juga menggaji Pak Zulkifli Hasan dan kawan-kawan di Kementerian Perdagangan ini. Anda bisa bayangkan kalau yang kebijakan Anda ini hanya akan membuat buruh ter-PHK. Kalau buruh sudah ter-PHK, maka mereka menjadi beban negara. Mereka tidak menyetorkan lagi pajak-pajak penghasilan yang mereka dapatkan. Akhirnya negara juga miskin penerimaan dari pendapatan penghasilan pajak dari kaum buruh Indonesia. Pada akhirnya membebani negara. Kalau sudah membebani negara, rakyat miskin berada di mana-mana. Hari ini 80 juta rakyat Indonesia dalam keadaan miskin, pusing cari makan tiap hari, sementara pejabatnya sewa Alphard 25 juta per hari, pesta pora, makan enak, undang influencer, kurang ajar. Beresek memang ini rezim. Termasuk Pak Zulkifli Hasan nantangin buruh. Kalau buruh, walaupun di demo buruh, dia tidak akan melakukan perubahan terhadap Permendak. Tahu-taunya orangnya nggak ada. Zulkifli Hasan kabur. Kalau saya bilang Zulkifli Hasan, kalian bilang kabur, mengecut. Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan.
orang-orang yang suka kabur. Makanya jangan asal ngomong di media. Ini kita datang ini baru perwakilan. Kami berjanji kalau Permendak ini tidak dilakukan perbaikan, maka semua korban-korban PHK yang ada di Jawa Barat, Jabodetabek dan Banten akan kami bawa ke sini, sekaligus bawa sampah-sampahnya, lemparin ini Kementerian Perdagangan. Dia yang harusnya menerima sampah-sampah dari kita. Karena gara-gara dia kita semua ter-PHK, saudara-saudara. Gara-gara kebijakan dia yang tidak pro kepada rakyat. Kita yang rakyat disusahin sama dia. Dia mah enak, gajinya gede, digaji dari rakyat. Wajar rakyat datang ke sini marah. Maka dari itu tadi yang perlu saya sampaikan sedikit, bahwa sudah ada komunikasi antara jajaran tim teknis yang membuat Permendak ini akan melakukan komunikasi yang baik dengan kita, aliansi-aliansi serikat pekerja, serikat buruh Indonesia, dan mereka nanti akan mengundang kita untuk melakukan dialog sekaligus diskusi, mencari solusi terbaik bagaimana mempertahankan industri-industri kita ya di dalam negeri kita ini agar tetap tumbuh, agar tetap kuat dan mampu memberikan kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Intinya kita tetap bersangka baik kepada Kementerian Perdagangan, tetapi kita juga perlu waspada, perlu siaga. Jangan sampai janji-janji Kementerian Perdagangan ini sama dengan janji-janji Jokowi, janji-janji palsu, karena ijazahnya palsu makanya bikin kebijakan palsu, kita dapat janji-janji palsu. Bukan begitu? Betul tidak? Betul tidak? Mungkin itu saja. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Kementerian Perdagangan, mari kita sama-sama jalin komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka jangan salahkan buruh Indonesia akan datang ke sini berbondong-bondong, beramai-ramai menyerbu kantor Anda. Hari ini kami masih aksi di luar. Ini pagarnya pendek ini. Saya kasih tahu, ini pagarnya pendek. Ini besok ini kalau udah banyak, kalau Anda tidak konsisten dan komitmen, maka kami sebagai para pimpinan-pimpinan yang ada di aliansi serikat pekerja, serikat buruh seluruh Indonesia siap bertanggung jawab, akan menginstruksikan anggota kami untuk menyerbu masuk ke dalam mencari Zulkifli Hasan. Siap, siap. Tapi jangan sekarang, nanti kalau dia bohong. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada pada rejim Jokowi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Baik kawan-kawan, angkat tadi tangan kiri kita sama-sama semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh para petinggi, para penanggung jawab, para pimpinan serikat buruh, serikat pekerja yang terlibat aksi hari ini. Sudah disampaikan juga hasil pertemuan audiensi oleh perwakilan sekaligus penanggung jawab kegiatan aksi hari ini. Inti dari aksi hari ini adalah kita memberikan kesempatan kepada tim khusus Kementerian Perdagangan untuk melakukan revisi perbaikan. Karena kalau bicara keseluruhan Permen nomor 08/2024 itu memang cukup banyak, dan kita kasih tenggat waktu sampai dengan sebelum tanggal 17 Agustus, di mana itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi terus akan kita kawal janji-janji kita yang akan memberikan sampah-sampah yang tidak terjual, yang tidak terpakai di pabrik kita ke Kementerian Perdagangan
kita tahan dulu. Karena hasil dari kain, kaos, sepatu sekarang melumpah ruah, tidak terjual karena tidak ada yang beli, karena lebih baik beli barang impor Cina karena lebih murah, kawan-kawan. Ini akan kita lemparkan dan akan kita bakar sama-sama di kantor kementerian ini ketika janji yang disampaikan dalam audiensi tadi tidak terbukti dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Siap? Siap? Untuk itu, kegiatan aksi dari tadi siang sampai dengan sore ini, saya sebagai jenderal lapangan menyatakan cukup menutup kegiatan dan rangkaian kegiatan aksi hari ini. Ogoh-ogoh yang ada sebelah kanan saya itu tidak boleh diapa-apain dulu. Biarkan nanti ini kita bakar dengan kain-kain dan sampah-sampah industri yang terdampak oleh Permenaker 08. Simpan baik-baik, kita bakar sama-sama di gedung ini. Ketika nanti janji-janji tim khusus kajian dari Kementerian Perdagangan tidak melakukan upaya-upaya perbaikan di dalam peraturan Permendag 08 2024. Kawan-kawan siap turun lagi? Siap lebih banyak lagi? Ya, jadi kita tetap waspada, tetap kontrol, tetap awasi, jangan sampai kita bagian dari masa atau organisasi yang kena PHP. Untuk itu, atas nama seluruh jajaran aksi bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia yang diwakili oleh Jabar, DKI dan Banten, saya nyatakan cukup dan kami resmi bubarkan kegiatan aksi hari ini. Untuk kawan-kawan yang naik bus, biarkan busnya datang kemari, kawan-kawan nunggu di sini. Roda 4 juga biarkan nunggu di sini. Jadi jangan kemana-mana kawan-kawan, stay di tempat ini, biarkan kendaraannya yang menyampaikan kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres, dan sampai dengan tingkat Polsek yang sudah membersamai kegiatan aksi kita dari tadi pagi sampai dengan sore ini. Dengan ini saya nyatakan cukup sekian. Saya bubarkan seluruh kegiatan aksi. Silakan rapikan seluruh alat peraga aksi. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.